Proses perubahan sosial. Konsep perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satu yang dominan adalah proses pembaruan atau penemuan-penemuan baru. Berikut adalah penemuan-penemuan dalam yang mempengaruhi perubahan sosial. 1. Invensi adalah penemuan benar-benar baru berupa ide yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dalam bidangnya, berupa proses atau hasil produksi maupun penyempurnaan pengembangan proses tersebut. Biasanya hal ini bisa dipatenkan. Contohnya adalah penemuan yang benar baru yaitu mesin uap zaman dahulu dan penemuan-penemuan teori. Kedua adalah inovasi. Adalah salah satu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik hasil invensi ataupun discovery. Tujuannya adalah memecahkan masalah-masalah tertentu. Contohnya adalah inovasi pengelolaan sampah atau limbah yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam daerah tertentu. Yang ketiga adalah discovery. Adalah suatu penemuan yang sebenarnya benda atau hal yang sudah ada sebelumnya, tetapi baru diketahui orang atau dikembangkan serta diperbaharui orang yang menemukan. Contohnya adalah transformasi alat komunikasi. Pesawat telepon yang ditemukan tahun 1976 lalu bertransformasi menjadi smartphone yang kita gunakan sekarang ini. Masuk ke proses perubahan sosial. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan, ide-ide, keyakinan, hasil kebudayaan dan sebagainya dari individu ke individu lain, dari kelompok ataupun dari masyarakat satu ke masyarakat lain. Difusi bisa berupa perdamaian, yaitu misalnya ada penyebaran masuknya pengaruh agama ke tanah air, atau juga dalam bentuk paksaan, yaitu contohnya diterapkannya tanam paksa di Indonesia. Selanjutnya adalah akulturasi, diartikan sebagai sebuah proses masuknya suatu budaya asing ke dalam kebudayaan suatu kelompok, sehingga kebudayaan baru yang masuk itu lambat laun diterima dan diolah tanpa menghilangkan sifat khas kebudayaan asli. Contohnya, Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Meskipun masjid masih menggunakan bangunan-bangunan seperti candi, ini adalah bukti akulturasi Islam dan Hindu-Buddha. Yang kedua, contohnya adalah tari congkek khas Betawi, yaitu terpengaruh budaya Cina dalam hal pakaian, musiknya dan gerakannya, meskipun untuk iringannya masih khas Betawi. Kemudian asimilasi merupakan pertemuan dua budaya yang berbeda, kemudian berinteraksi secara intensif dalam jangka waktu yang lama. Lama-kelamaan budaya akan melebur dan menjadi kebudayaan baru. Misalnya, di Indonesia, dahulu kala wanita itu menggunakan kebaya. Maaf, ini gambarnya tidak kebaya, tapi lambat laun pedagang Cina dan pedagang Arab pengaruh Islam masuk sehingga wanita menggunakan penutup kepala ataupun hijab. Kemudian akomodasi dipahami sebagai keadaan yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial baik antara individu atau kelompok berkaitan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Intinya ini adalah sebagai keseimbangan untuk perdamaian di masyarakat. Misalnya itu ada proses mediasi, yaitu penyelesaian konflik dengan pihak ketiga, lalu ada arbitrasi, kompromi, kooperasi, dan lain. Bentuk-bentuk perubahan sosial di masyarakat.
Perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. 1. Perubahan sosial kecil adalah perubahan yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga dan tatanan sosial. Perubahan terjadi pada sebagian kecil masyarakat, seperti contohnya dalam keluarga, dalam masyarakat pedesaan, dalam pertemanan, sehingga hal ini tidak memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial. Sebagai contoh adalah perubahan gaya hidup, model pakaian, model rambut, gaya berhijab, dan lain sebagainya. Kedua adalah perubahan besar. Perubahan yang menyangkut masyarakat secara luas dan membawa perubahan yang berarti bagi kehidupan sosial. Misalnya, perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dengan ditemukannya mesin uap. Perubahan besar ini biasanya ditandai oleh ditemukannya teknologi seperti teknologi komunikasi, telepon, dan teknologi lainnya. Perubahan sosial berdasarkan perencanaannya. Perubahan sosial terencana, perubahan sosial yang direncanakan oleh pihak-pihak yang menginginkan perubahan. Biasanya dilakukan oleh kelompok yang dipercaya masyarakat. Perubahan ini biasa dilakukan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Contohnya, program keluarga berencana dalam membatasi kelahiran untuk kesejahteraan dan kurikulum pendidikan sekolah oleh Dinas Pendidikan. Perubahan tak terencana adalah perubahan di luar perkiraan masyarakat, datangnya secara tiba-tiba. Biasanya perubahan ini memicu masalah di masyarakat, misalnya bencana alam yang membuat kehilangan tempat tinggal atau kebakaran hutan yang membuat suku pedalaman dan juga menyebabkan perubahan iklim. Kemudian perubahan berdasarkan kecepatannya. Yang pertama, perubahan secara lambat atau evolusi. Perubahan secara lambat melalui tahapan-tahapan dari sederhana menjadi maju. Membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini terjadi karena kondisi masyarakat berubah untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya, dalam bidang komunikasi, dulu masyarakat kok berkomunikasi jarak jauh menggunakan surat yang datang beberapa hari. Kemudian munculnya telepon yang bisa berkomunikasi jarak jauh dengan suara. Lalu adanya handphone yang bisa berkomunikasi melalui pesan maupun video call. Lalu adanya smartphone yang begitu canggih dengan berbagai aplikasinya yang memudahkan manusia untuk berhubungan dengan yang lainnya. Misalnya adanya transportasi online, tiket online, belanja online, maupun mengantar makanan, pemesanan makanan melalui online. Selanjutnya adalah perubahan revolusi atau secara cepat, yaitu perubahan yang berlangsung secara cepat, baik melalui perencanaan ataupun tidak terencana. Revolusi bertujuan merubah unsur-unsur kehidupan lembaga sosial masyarakat secara keseluruhan. Contohnya di Indonesia adalah perubahan revolusi adalah reformasi 98. Syarat adanya revolusi adalah satu, adanya pemimpin yang mampu memimpin, dua, ada keinginan masyarakat secara bersama-sama untuk berubah. Ketiga adalah adanya momentum atau waktu yang tepat untuk melakukan pergerakan tersebut. Yang keempat adalah adanya pemimpin yang mampu menampung aspirasi rakyatnya. Kemudian perubahan berdasarkan arah perkembangannya. Pertama, perubahan progres, yaitu perubahan yang memberikan kemajuan sehingga memberikan keuntungan bagi masyarakat. Contohnya adalah listrik masuk desa, internet masuk desa yang mendukung masyarakat desa untuk berkembang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah perubahan regres atau perubahan sosial menuju kemunduran yang merugikan atau menimbulkan konflik dalam masyarakat, misalnya adalah westernisasi yang mengakibatkan kenakalan remaja.